Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasa guys ya. Reaction ya, kita kembali ke ijazah palsu Jokowi nih guys ya. Ini mulai ngeri sekali guys ya. Para jenderal purnawirawan ini mengungkit atau mengadukan semuanya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto guys ya. Nah, polemik-polemik ini semoga saja ada titik terangnya guys ya. Semoga saja terungkap ya, ijazah palsu Jokowi. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Yang melahirkan 8 tuntutan bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai Presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Kita datang di sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Betul. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Cacat hukum guys. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Nah itu guys ya, terlapor tidak diundang, pelapor tidak diundang. Barreskrim tiba-tiba mengumumkan guys ya. Ya jelas guys ya, Barreskrim yang ngangkat dulunya siapa ya? Joko Widodo. Dia patuh lah dengan Joko Widodo. Apa yang dikatakan Joko Widodo ya tetaplah diikuti perintahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai dengan menutup kasus ijazah palsu ini guys ya. Ya Barreskrim ikut aja guys ya. Ya semoga saja kedepannya Barreskrim tambah lebih baik guys ya. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan melindungi Joko Widodo. Itu harapan masyarakat Indonesia guys ya. Jadi internal sekali, padahal keputusannya itu sangat menentukan. Nah, yang disebut betul. penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Betul, Untuk mustahil memperjelas apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Betul. Oh iya, perlu diperhatikan pula
bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama, kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya, seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah Ngeri sekali guys ya, seorang Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang masih terungkap adalah ijazah S1 dan SMA-nya. Ya jelas guys ya, ini dibandingkan stempel dari SMPPP yang lain ya, itu tidak dalam kurung ada SMA 6-nya. Itu hanya tertulis SMPP. Tapi punya Jokowi itu ada SMPP, bawahnya dalam kurung SMA 6. Wah, ini manipulasi data yang kurang akurat guys ya. Nah, terus cap 3 jarinya itu di belakang foto ya, tidak menempel di foto. Ini mulai terungkap guys ya. uji secara laboratorius. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Nah. Wahai Pak Polisi. Mereka sekarang masih di perjalanan Pak Prabowo Subianto. Kamu nggak apa masih seorang presiden sekarang. Pak benahi Pak di Indonesia Pak. Rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait dengan rembukan itu PM50 mau bertanya di dalam sementara ngomong ya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap Pak, semua ini kita siap. Tanya saya di Nusantara banget. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto di Indonesia. Bayangkan kali penganak kisah saja anak pasang 12 ancaman 12 tahun. Padahal peneliti bersalah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi bukan semacam ini. Kalau kami saja bisa jadi kamu bertahu, berarti kalau akhir jasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya. Bakal akan dia tentang orang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah ini kan persoalan, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada satu orang Joko Widodo atau 2 orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu adalah transkrip nilai yudisium final kan, berarti SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. 205 ya? 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen? Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat tuh dokumen. Ada, oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985?
Di antara kurun waktu itu, apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Nah, jangan lupa, Mas Bambang. Mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang. Tapi jangan lupa, ada pepatah Jawa yang mengatakan, kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih menjabat itu mau bersaksi seperti itu? Bradford itu maksudnya roti ya? Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Nah ini guys ya, ini dari fraksi PDIP guys ya, mengingatkan kepada Pak Prabowo, suruh hati-hati guys ya. Secara Joko Widodo ini masih cawe-cawe di kepemimpinan Pak Prabowo ini guys ya. Ya betul sekali apa dikatakan dari fraksi PDIP ini guys ya. Ya harus waspada guys, ini berbahaya. Kalau ada matahari kembar ini memang benar-benar terjadi. Intinya Pak Prabowo dalam genggaman Joko Widodo. Ngeri guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Agak kencangan suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdullah. Nah, guys ya, kita simak bersama ya bahwa kesempatan mengkritik pemerintah nih guys ya. Chris Mori, aktivis demokrasi yang tinggal di California, Amerika Serikat, tanggapi terkait ijazah palsu Jokowi guys. Baik kita dengarkan secara sama biar semuanya jelas. Apa sih yang dikatakan oleh Chris Mori ini guys ya. Oke, kita dengarkan bersama guys. Diri salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Chris, dengar suara Pak Al-Kadiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat dengan Mas Chris ya bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden, itu sudah bukan dokumen publik, sudah menjadi dokumen bukan dokumen pribadi, tapi sudah menjadi dokumen publik. Jadi Mas Chris, di Amerika Serikat ada juga isu yang sama ketika Barack Obama dikatakan tidak lahir di Amerika Serikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah kelahiran itu menjadi syarat untuk menjadi presiden di sana, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Barack Obama atau administrasi pemerintahan sehingga masalah yang ditudingkan itu segera selesai dan mendapatkan penyelesaian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Benar sekali masalah tempat kelahiran Presiden Obama waktu itu menjadi masalah juga. Sebenarnya masalah itu berjalan selama 2 tahun. Kemudian ketika ada seorang
calon presiden, dalam hal ini adalah waktu itu Donald Trump yang mengangkat isu ke permukaan, akhirnya di situ menjadi isu nasional. Ketika masalah itu menjadi isu nasional, Presiden Obama mau nggak mau akhirnya dia harus bergerak. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Obama itu tidak seperti Presiden Jokowi yang muter-muter bulat-bulat, istilahnya justru mencari begitu banyak excuses untuk tidak mempublikasi. Nah, Presiden Obama waktu itu memberikan authorization kepada the state of Hawaii, karena masing-masing negara bagian kan berdiri sendiri ya, berdiri kepada county clerk ya, untuk mengeluarkan ijazah akta kelahiran aslinya yang dimiliki di pemerintah. Nah, oleh county clerk di Honolulu di Hawaii, itu yang dikeluarkan bukan hanya satu lembar aja, the whole long form gitu ya. Jadi dari semua detailnya, lahir di mana, beratnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya ada di situ di long form akta kelahiran. Nah, itulah yang sangat bagus dilakukan oleh seorang presiden ya, ketika rakyat itu menuntut, ya sebagai pejabat publik mempunyai semua kewajiban untuk merespon tuntutan rakyat itu. Tidak justru mengkriminalisasi mereka yang menuntut keterbukaan, ya, menuntut informasi keterbukaan yang. Nah itu guys ya. Jadi kasus Barack Obama sama Jokowi itu 11-12 guys ya. Kalau Jokowi tentang ijazah palsu, Barack Obama tentang yang dituntut oleh masyarakat Amerika itu tentang data kelahiran. Barack Obama itu benar lahir di Amerika apa enggak. Nah, bijak sekali apa yang dilakukan Barack Obama guys. Dia menunjukkan ya akta kelahirannya kepada masyarakat atau kepada publik supaya masyarakat itu yakin dan tidak gaduh. Beda dengan Jokowi ini guys ya. Dia dituntut untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik. Tapi anehnya Jokowi malah mendiskriminalisasi orang yang suruh menunjukkan ijazah itu guys ya. Ini beda sama Barack Obama guys ya. Ngeri sekali ini guys ya. Yang melakukan public oversight ataupun public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri. Nah, yang belum dijawab, apakah syarat kelahiran itu menjadi syarat utama sebagai calon presiden Amerika? Oh betul. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, ya calon presiden itu syaratnya hanya 3 saja. Pertama harus lahir di Amerika. Kalau nggak lahir di Amerika nggak bisa. Jadi teritori Amerika. Kemudian yang kedua harus berumur minimal 35 tahun. Ya, itu minimum. Kalau 34 tidak bisa. Jadi minimum 35 tahun atau lebih tua. Yang ketiga, ini yang kritikal, harus tinggal di Amerika Serikat minimum ya 14 tahun. 14 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak tinggal. Jadi terserah. Jadi kalau seandainya Pak Refli lahir di Amerika, kemudian umur 14 tahun ya, 15 tahunnya pergi ke luar negeri, tinggal di sana sampai puluhan tahun, akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat, masih bisa menjawabkan diri. Selama tuntutannya itu, selama tuntutannya pernah tinggal di Amerika selama 14 tahun. Oke. Nah, yang ada hal yang menarik yang disampaikan tadi sama dokter, ya silakan. Ya silakan. Sama Dokter Al-Katiri. Jadi Al-Katiri itu menyebutkan tentang apa ya, kalau keuangan saja menjadi isu publik ya, menjadi public domain, apalagi ijazah gitu ya. Nah itu sama juga dengan di Amerika Serikat ini ya, ketika saya menjadi city council, itu juga dituntut, kalau di sini namanya form 700, jadi economic statement interest. Bagi seorang pejabat publik di Amerika sendiri, itu di negara bagian California, ketika saya menjadi anggota city council, setiap tahun saya harus istilahnya mengisi form 700. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebagai pejabat publik itu tidak ada lagi namanya hak privasi, itu nggak ada. Jangan ijazah yang menjadi persyaratan menjadi seorang pejabat publik. Kalian punya perusahaan, punya interest aja harus di-disclose kepada publik gitu. Kalau seandainya konstituen di mana saya dulu menjadi anggota city council menuntut bahwa saya memiliki conflict of interest, ya saya mau tidak mau harus mengeluarkan
statement atau dokumen yang diminta oleh publik gitu. Sama juga dengan sekarang apa yang ditulis oleh teman-teman di tanah air, bahwa ketika Presiden Jokowi itu menjadi calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, mereka kan sudah memberikan mungkin fotokopi ijazah. Nah, ketika rakyat menuntut aslinya, ya jelas ya, sebagai mantan pejabat publik atau pejabat publik itu they have every obligation untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, karena itu adalah tuntutan publik begitu. Jadi apa yang dilakukan di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu sebenarnya sama, cuma bedanya di Amerika Serikat rakyat yang menuntut itu tidak pernah dituntut secara hukum karena kita memiliki kekebalan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, di Indonesia saya berharap ya apa yang disebut dengan kedaulatan tertinggi rakyat itu perlu banyak memberikan public education. Apa sih sebenarnya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi? Salah satunya sebenarnya adalah memilih calon presiden, memilih pemimpin bangsa, memilih wakil rakyat di pemerintahan. Itu adalah satu hak konstitusional ya. Di California, di Amerika punya hak juga untuk mencopot di tengah jalan. Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya, para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasa guys ya. Reaction ya, kita kembali ke ijazah palsu Jokowi nih guys ya. Ini mulai ngeri sekali guys ya. Para jenderal purnawirawan ini mengungkit atau mengadukan semuanya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto guys ya. Nah, polemik-polemik ini semoga saja ada titik terangnya guys ya. Semoga saja terungkap ya, ijazah palsu Jokowi. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Yang melahirkan 8 tuntutan bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Kita datang di sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Betul. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Cacat hukum guys. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Nah itu guys ya, terlapor tidak diundang, pelapor tidak diundang. Barreskrim tiba-tiba mengumumkan guys ya. Ya jelas guys ya, Barreskrim yang ngangkat dulunya siapa ya? Joko Widodo. Dia patuh lah dengan Joko Widodo. Apa yang dikatakan Joko Widodo ya tetaplah diikuti perintahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai dengan menutup kasus ijazah palsu ini guys ya. Ya Barreskrim ikut aja guys ya. Ya semoga saja kedepannya Barreskrim tambah lebih baik guys ya. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan melindungi Joko Widodo. Itu harapan masyarakat Indonesia guys ya. Jadi internal sekali, padahal keputusannya itu sangat menentukan. Nah, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor.
Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah? Padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan. Bukankah hal itu jelas mustahil? Betul, Untuk mustahil memperjelas apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984 1985. Betul. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Ngeri sekali guys ya, seorang Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang masih terungkap adalah ijazah S1 dan SMA-nya. Ya jelas guys ya, ini dibandingkan stempel dari SMPP yang lain ya, itu tidak dalam kurung ada SMA 6-nya. Itu hanya tertulis SMPP. Tapi punya Jokowi itu ada SMPP bawahnya dalam kurung SMA 6. Wah, ini manipulasi data yang kurang akurat guys ya. Nah, terus cap 3 jarinya itu di belakang foto ya, tidak menempel di foto. Ini mulai terungkap guys ya. Uji secara laboratorius. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi. Mereka sekarang masih ikut jalan Pak Prabowo Subianto. Kamu nggak apa masih seorang presiden sekarang. Pak benahi Pak di Indonesia Pak. Rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait dengan rembukan itu PM50 mau percaya di dalam sementara ngomong ya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap Pak, semua ini kita siap. Saya itu sangat banget. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto di Indonesia. Bayangkan kali penganak kisah saja anak pasang 12 ancaman 12 tahun. Padahal peneliti bersalah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi bukan semacam ini. Kalau kami saja bisa jadi kamu bertahu, berarti kalau akhir jasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya. akan dia tentang orang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah ini kan persoalan, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada satu orang Joko Widodo atau 2 orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen
registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu adalah transkrip nilai yudisium. Final kan berarti SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. 205. 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen. Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat ke dokumen. Ada. Oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Nah, jangan lupa, mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang. Tapi jangan lupa, ada pepatah Jawa yang mengatakan kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu? Ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih menjabat itu mau bersaksi seperti ini? Bradford itu maksudnya roti ya? Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Nah ini guys ya, ini dari fraksi PDIP guys ya, mengingatkan kepada Pak Prabowo, suruh hati-hati guys ya. Secara Joko Widodo ini masih cawe-cawe di kepemimpinan Pak Prabowo ini guys ya. Ya betul sekali apa dikatakan dari fraksi PDIP ini guys ya. Ya harus waspada guys, ini berbahaya. Kalau ada matahari kembar ini memang benar-benar terjadi. Intinya Pak Prabowo dalam genggaman Joko Widodo. Ngeri guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Agak kencang suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdullah. Nah, guys ya, kita simak bersama ya bahwa kesempatan mengkritik pemerintah nih guys ya. Chris Mori, aktivis demokrasi yang tinggal di California, Amerika Serikat, tanggapi terkait ijazah palsu Jokowi. Baik kita dengarkan secara biar semuanya jelas. Apa sih yang dikatakan oleh Chris Mori ini guys ya? Oke, kita dengarkan bersama guys. Diri salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Chris, dengar suara Pak Al-Kadiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat
dengan Mas Kris ya bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden, itu sudah bukan dokumen publik, sudah menjadi dokumen bukan dokumen pribadi, tapi sudah menjadi dokumen publik. Jadi Mas Kris, di Amerika Serikat ada juga isu yang sama ketika Barack Obama dikatakan tidak lahir di Amerika Serikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah kelahiran itu menjadi syarat untuk menjadi presiden di sana, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Barack Obama atau administrasi pemerintahan sehingga masalah yang ditudingkan itu segera selesai dan mendapatkan penyelesaian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Benar sekali masalah tempat kelahiran Presiden Obama waktu itu menjadi masalah juga. Sebenarnya masalah itu berjalan selama 2 tahun. Kemudian ketika ada seorang calon presiden, dalam hal ini adalah waktu itu Donald Trump yang mengangkat isu ke permukaan, akhirnya di situ menjadi isu nasional. Ketika masalah itu menjadi isu nasional, Presiden Obama mau nggak mau akhirnya dia bergerak. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Obama itu tidak seperti Presiden Jokowi yang muter-muter bulat-bulat, istilahnya justru mencari begitu banyak excuses untuk tidak mempublikasi. Nah, Presiden Obama waktu itu memberikan authorization kepada the state of Hawaii, karena masing-masing negara bagian kan berdiri sendiri ya, berdiri kepada county clerk ya, untuk mengeluarkan ijazah akta kelahiran aslinya yang dimiliki di pemerintah. Nah, oleh county clerk di Honolulu di Hawaii, itu yang dikeluarkan bukan hanya satu lembar aja, the whole long form gitu ya. Jadi dari semua detailnya, lahir di mana, beratnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya ada di situ di long form akta kelahiran. Nah, itulah yang sangat bagus dilakukan oleh seorang presiden ya, ketika rakyat itu menuntut, ya sebagai pejabat publik mempunyai semua kewajiban untuk merespon tuntutan rakyat itu. Tidak justru mengkriminalisasi mereka yang menuntut keterbukaan, ya, menuntut informasi keterbukaan yang. Nah itu guys ya. Jadi kasus Barack Obama sama Jokowi itu 11-12 guys ya. Kalau Jokowi tentang ijazah palsu, Barack Obama tentang yang dituntut oleh masyarakat Amerika itu tentang data kelahiran. Barack Obama itu benar lahir di Amerika apa enggak. Nah, bijak sekali apa yang dilakukan Barack Obama guys. Dia menunjukkan ya akta kelahirannya kepada masyarakat atau kepada publik supaya masyarakat itu yakin dan tidak gaduh. Beda dengan Jokowi ini guys ya. Dia dituntut untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik. Tapi anehnya Jokowi malah mendiskriminalisasi orang yang suruh menunjukkan ijazah itu guys ya. Ini beda sama Barack Obama guys ya. Ngeri sekali ini guys ya. Yang melakukan public oversight ataupun public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri. Yang belum dijawab, apakah syarat kelahiran itu menjadi syarat utama sebagai calon presiden Amerika? Oh betul. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, ya calon presiden itu syaratnya hanya 3 saja. Pertama harus lahir di Amerika. Kalau nggak lahir di Amerika nggak bisa. Jadi teritori Amerika. Kemudian yang kedua harus berumur minimal 35 tahun. Ya, itu minimum. Kalau 34 tidak bisa. Jadi minimum 35 tahun atau lebih tua. Yang ketiga, ini yang kritikal, harus tinggal di Amerika Serikat minimum ya 14 tahun. 14 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak tinggal. Jadi terserah. Jadi kalau seandainya Bang Refli lahir di Amerika, kemudian umur 14 tahun ya, 15 tahunnya pergi ke luar negeri, tinggal di sana sampai puluhan tahun, akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat, masih bisa menjawabkan diri. Selama tuntutannya itu, selama tuntutannya pernah tinggal di Amerika selama 14 tahun. Oke. Nah, yang ada hal yang menarik yang disampaikan tadi sama dokter, ya silakan.
Ya, silakan. Sama Dr. Al-Katiri. Jadi Al-Katiri itu menyebutkan tentang apa ya? Kalau keuangan saja menjadi isu publik ya, menjadi public domain, apalagi ijazah gitu ya. Nah itu sama juga dengan di Amerika Serikat ini ya. Ketika saya menjadi City Council, itu juga dituntut. Kalau di sini namanya Form 700, jadi Economic Statement Interest. Bagi seorang pejabat publik di Amerika sendiri, khususnya di negara bagian California, ketika saya menjadi anggota City Council, setiap tahun saya harus istilahnya mengisi form 700. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebagai pejabat publik itu tidak ada lagi namanya hak privasi, itu nggak ada. Jangan ijazah yang menjadi persyaratan menjadi seorang pejabat publik. Kalian punya perusahaan, punya interest aja harus didisclose kepada publik gitu. Kalau seandainya konstituen di mana saya dulu menjadi anggota City Council menuntut bahwa saya memiliki conflict of interest, ya saya mau tidak mau harus mengeluarkan statement atau dokumen yang diminta oleh publik gitu. Sama juga dengan sekarang apa yang ditulis oleh teman-teman di tanah air, bahwa ketika Presiden Jokowi itu menjadi calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, mereka kan sudah memberikan mungkin fotokopi ijazah. Nah, ketika rakyat menuntut aslinya, ya jelas ya sebagai mantan pejabat publik atau pejabat publik itu they have every obligation untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, karena itu adalah tuntutan publik begitu. Jadi apa yang dilakukan di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu sebenarnya sama, cuman bedanya di Amerika Serikat rakyat yang menuntut itu tidak pernah dituntut secara hukum karena kita memiliki kekebalan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah di Indonesia saya berharap ya apa yang disebut dengan kedaulatan tertinggi rakyat itu perlu banyak memberikan public education. Apa sih sebenarnya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi? Salah satunya sebenarnya adalah memilih calon presiden, memilih pemimpin bangsa, memilih wakil rakyat di pemerintahan. Itu adalah satu hak konstitusional ya. Di California, di Amerika punya hak juga untuk mencopot di tengah jalan. Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasa guys ya. Reaction ya, kita kembali ke ijazah palsu Jokowi nih guys ya. Ini mulai ngeri sekali guys ya. Para jenderal purnawirawan ini mengungkit atau mengadukan semuanya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto guys ya. Nah, polemik-polemik ini semoga saja ada titik terangnya guys ya. Semoga saja terungkap ya, ijazah palsu Jokowi. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Yang melahirkan 8 tuntutan bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Kita datang di sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Betul. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Cacat hukum guys. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses
pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Nah itu guys ya, terlapor tidak diundang, pelapor tidak diundang. Bareskrim tiba-tiba mengumumkan guys ya. Ya jelas guys ya, Bareskrim yang angkat dulunya siapa ya? Joko Widodo. Dia patuh lah dengan Joko Widodo. Apa yang dikatakan Joko Widodo ya tetaplah diikuti perintahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai dengan menutup kasus ijazah palsu ini guys ya. Ya Bareskrim ikut aja guys ya. Ya semoga saja kedepannya Bareskrim tambah lebih baik guys ya. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan melindungi Joko Widodo. Itu harapan masyarakat Indonesia guys ya. Jadi internal sekali, padahal keputusannya itu sangat menentukan. Nah, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Betul, Untuk mustahil memperjelas apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Betul. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah Ngeri sekali guys ya, seorang Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang masih terungkap adalah ijazah S1 dan SMA-nya. Ya jelas guys ya, ini dibandingkan stempel dari SMPP yang lain ya, itu tidak dalam kurung ada SMA 6-nya. Itu hanya tertulis SMPP. Tapi punya Jokowi itu ada SMPP bawahnya dalam kurung SMA 6. Wah, ini manipulasi data yang kurang akurat guys ya. Nah, terus cap 3 jarinya itu di belakang foto ya, tidak menempel di foto. Ini mulai terungkap guys ya. Uji secara laboratorius, berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi. Mereka sekarang masih ikut jalan Pak Prabowo Subianto. Kamu nggak apa masih seorang presiden sekarang. Pak benahi Pak Indonesia Pak, rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait dengan rembukan itu P50 mau bertanya di kita sementara ngomong ya kepolisian Indonesia ini. Saya siap Pak, semuanya kita siap. Tanya saya itu sangat banget.
Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto di Indonesia. Bayangkan kali penganalisan saja anak pasal 12, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti berhak salah. Bahwa menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi bukan semacam ini. Kalau kami saya bisa ngancam 12 tahun, berarti kalau kami biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya. bakal akan diam tentang orang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah ini kan persoalan, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada satu orang Joko Widodo atau dua orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu adalah transkrip nilai yudisium. Final kan berarti. SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. 205 ya? 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen? Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat ke dokumen. Ada, oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Nah, jangan lupa, mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang, tapi jangan lupa ada pepatah Jawa yang mengatakan kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih menjabat itu mau bersaksi seperti ini? Bradford itu maksudnya roti ya? Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden. Dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Nah ini guys ya, ini dari fraksi PDIP guys ya, mengingatkan kepada Pak Prabowo, suruh hati-hati guys ya.
secara Joko Widodo ini masih cawe-cawe di kepemimpinan Pak Prabowo ini guys ya. Ya betul sekali apa yang dikatakan dari fraksi PDIP ini guys ya. Ya harus waspada guys, ini berbahaya. Kalau ada matahari kembar ini memang benar-benar terjadi. Intinya Pak Prabowo dalam genggaman Joko Widodo. Ngeri guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Agak kencang suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdullah. Nah, guys ya, kita simak bersama ya bahwa kesempatan mengkritik pemerintah nih guys ya. Chris Mori, aktivis demokrasi yang tinggal di California, Amerika Serikat, tanggapi terkait ijazah palsu Jokowi guys. Baik kita dengarkan secara sama biar semuanya jelas. Apa sih yang dikatakan oleh Chris Mori ini guys ya. Oke, kita dengarkan bersama guys. Diri salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Chris, dengar suara Pak Al-Qadiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat dengan Mas Chris ya bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden, itu sudah bukan dokumen publik, sudah menjadi dokumen bukan dokumen pribadi, tapi sudah menjadi dokumen publik. Jadi Mas Chris, di Amerika Serikat ada juga isu yang sama ketika Barack Obama dikatakan tidak lahir di Amerika Serikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah kelahiran itu menjadi syarat untuk menjadi presiden di sana, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Barack Obama atau administrasi pemerintahan sehingga masalah yang ditudingkan itu segera selesai dan mendapatkan penyelesaian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Benar sekali masalah tempat kelahiran Presiden Obama waktu itu menjadi masalah juga. Sebenarnya masalah itu berjalan selama 2 tahun, kemudian ketika ada seorang calon presiden, dalam hal ini adalah waktu itu Donald Trump yang mengangkat isu ke permukaan, akhirnya di situ menjadi isu nasional. Ketika masalah itu menjadi isu nasional, Presiden Obama mau nggak mau akhirnya dia bergerak. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Obama itu tidak seperti Presiden Jokowi yang muter-muter bulat-bulat, istilahnya justru mencari begitu banyak excuses untuk tidak mempublikasi. Nah, Presiden Obama waktu itu memberikan authorization kepada the state of Hawaii, karena masing-masing negara bagian kan berdiri sendiri ya, berdiri kepada county clerk ya, untuk mengeluarkan ijazah akta kelahiran aslinya yang dimiliki di pemerintah. Nah, oleh county clerk di Honolulu di Hawaii, itu yang dikeluarkan bukan hanya satu lembar aja, the whole long form gitu ya. Jadi dari semua detailnya, lahir di mana, beratnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya ada di situ di long form akta kelahiran. Nah, itulah yang sangat bagus dilakukan oleh seorang presiden ya, ketika rakyat itu menuntut, ya sebagai pejabat publik mempunyai semua kewajiban untuk merespon tuntutan rakyat itu. Tidak justru mengkriminalisasi mereka yang menuntut keterbukaan, ya, menuntut informasi keterbukaan yang. Nah itu guys ya. Jadi kasus Barack Obama sama Jokowi itu 11-12 guys ya. Kalau Jokowi tentang ijazah palsu, Barack Obama tentang yang dituntut oleh masyarakat Amerika itu tentang data kelahiran. Barack Obama itu benar lahir di Amerika apa enggak? Nah, bijak sekali apa yang dilakukan Barack Obama guys. Dia menunjukkan ya akta kelahirannya kepada masyarakat atau kepada publik supaya masyarakat itu yakin dan tidak gaduh. Beda dengan Jokowi ini guys ya. Dia dituntut untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik. Tapi anehnya Jokowi malah mendiskriminalisasi orang yang suruh menunjukkan ijazah itu guys ya. Ini beda sama Barack Obama guys ya. Ngeri sekali ini guys ya. Yang melakukan public oversight ataupun public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al-Qadiri. Pak Al-Qadiri. Yang belum dijawab, apakah syarat kelahiran itu menjadi syarat utama sebagai calon presiden Amerika?
Oh betul. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, ya calon presiden itu syaratnya hanya 3 saja. Pertama harus lahir di Amerika. Kalau nggak lahir di Amerika nggak bisa. Jadi teritori Amerika. Kemudian yang kedua harus berumur minimal 35 tahun. Ya, itu minimum. Kalau 34 tidak bisa. Jadi minimum 35 tahun atau lebih tua. Yang ketiga, ini yang kritikal, harus tinggal di Amerika Serikat minimum ya 14 tahun. 14 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak tinggal. Jadi terserah. Jadi kalau seandainya Bang Refli lahir di Amerika, kemudian umur 14 tahun ya, 15 tahunnya pergi ke luar negeri, tinggal di sana sampai puluhan tahun, akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat, masih bisa menjawabkan diri. Selama tuntutannya itu, selama tuntutannya pernah tinggal di Amerika selama 14 tahun. Oke. Ada hal yang menarik yang disampaikan tadi sama dokter. Ya silakan. Ya silakan. Sama Dokter Al-Katiri. Jadi Al-Katiri itu menyebutkan tentang apa ya? Kalau keuangan saja menjadi isu publik ya, menjadi public domain, apalagi ijazah gitu ya. Nah itu sama juga dengan di Amerika Serikat ini ya, ketika saya menjadi city council, itu juga dituntut, kalau di sini namanya form 700, jadi economic statement interest. Bagi seorang pejabat publik di Amerika sendiri, khususnya di negara bagian California, ketika saya menjadi anggota city council, setiap tahun saya harus istilahnya mengisi form 700. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebagai pejabat publik itu tidak ada lagi namanya hak praksi, itu nggak ada. Jangankan ijazah yang menjadi persyaratan menjadi seorang pejabat publik. Kalian punya perusahaan, punya interest aja harus didisclose kepada publik gitu. Kalau seandainya konstituen di mana saya dulu menjadi anggota city council menuntut bahwa saya memiliki conflict of interest, ya saya mau tidak mau harus mengeluarkan statement atau dokumen yang diminta oleh publik gitu. Sama juga dengan sekarang apa yang ditulis oleh teman-teman di tanah air, bahwa ketika Presiden Jokowi itu menjadi calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, mereka kan sudah memberikan mungkin fotokopi ijazah. Nah, ketika rakyat menuntut aslinya, ya jelas ya sebagai mantan pejabat publik atau pejabat publik itu they have every obligation untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, karena itu adalah tuntutan publik begitu. Jadi apa yang dilakukan di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu sebenarnya sama, cuman bedanya di Amerika Serikat rakyat yang menuntut itu tidak pernah dituntut secara hukum karena kita memiliki kekebalan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah di Indonesia saya berharap ya apa yang disebut dengan kedaulatan tertinggi rakyat itu perlu banyak memberikan public education. Apa sih sebenarnya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi? Salah satunya sebenarnya adalah memilih calon presiden, memilih pemimpin bangsa, memilih wakil rakyat di pemerintahan. Itu adalah satu hak konstitusional ya. Di California, di Amerika punya hak juga untuk mencopot di tengah jalan. Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasa guys ya. Reaction ya, kita kembali ke ijazah palsu Jokowi nih guys ya. Ini mulai ngeri sekali guys ya. Para jenderal purnawirawan ini mengungkit atau mengadukan semuanya ke Presiden Indonesia,
Prabowo Subianto guys ya. Nah, polemik-polemik ini semoga saja ada titik terangnya guys ya. Semoga saja terungkap ijazah palsu Jokowi. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Yang melahirkan 8 tuntutan bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Kita datang di sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Betul. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Cacat hukum guys. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Nah itu guys ya, terlapor tidak diundang, pelapor tidak diundang. Barreskrim tiba-tiba mengumumkan guys ya. Ya jelas guys ya, Barreskrim yang ngangkat dulunya siapa ya? Joko Widodo. Dia patuh lah dengan Joko Widodo. Apa yang dikatakan Joko Widodo, ya tetaplah diikuti perintahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai dengan menutup kasus ijazah palsu ini guys ya. Ya Barreskrim ikut aja guys ya. Ya semoga saja kedepannya Barreskrim tambah lebih baik guys ya. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Bukan melindungi Joko Widodo. Itu harapan masyarakat Indonesia guys ya. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan. Nah, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Betul, untuk mustahil memperjelas banget. apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris, seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Betul. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama, kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya, seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah Ngeri sekali guys ya, seorang Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang terungkap, masih terungkap adalah ijazah S1 dan SMA-nya. Ya jelas guys ya,
Ini dibandingkan stempel dari SMPPP yang lain ya, itu tidak dalam kurung ada SMA 6-nya. Itu hanya tertulis SMPP. Tapi punya Jokowi itu ada SMPP bawahnya dalam kurung SMA 6. Wah, ini manipulasi data yang kurang akurat guys ya. Nah, terus apa namanya, cap 3 jarinya itu di belakang foto ya, tidak menempel di foto. Ini mulai terungkap guys ya. Uji secara laboratorius, berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi. Mereka sekarang masih di jalan Pak Prabowo Subianto. Kamu nggak apa masih seorang presiden sekarang. Pak benahi Pak di Indonesia Pak. Rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait dengan rembukan itu PM50 mau bertanya di kita sementara mau punya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap Pak, semua ini kita siap. Tapi saya itu sangat banget. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto di Indonesia. Bayangkan kali penganak kisah saja rampasan 2 bulan, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti bersalah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi bukan semacam ini. Kalau kami saja bisa nyanyikan 12 tahun, berarti kalau akhir jasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya. Bakal akan diam tentang orang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah ini kan persoalannya, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada satu orang Joko Widodo atau 2 orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu ada transkrip nilai yudisium final kan, berarti SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. 205 ya? 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen? Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat tuh dokumen. Ada, oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana. Tambah ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu, apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Nah, jangan lupa, mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang. Tapi jangan lupa, ada pepatah Jawa yang mengatakan, kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin
kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih jabat itu mau bersaksi seperti ini. Bradford itu maksudnya roti ya? Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Nah ini guys ya, ini dari fraksi PDIP guys ya, mengingatkan kepada Pak Prabowo, suruh hati-hati guys ya. Secara Joko Widodo ini masih cawe-cawe di kepemimpinan Pak Prabowo ini guys ya. Ya betul sekali apa yang dikatakan dari fraksi PDIP ini guys ya. Ya harus waspada guys, ini berbahaya. Kalau ada matahari kembar ini memang benar-benar terjadi. Intinya Pak Prabowo dalam genggaman Joko Widodo. Ngeri guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Agak kencangan suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdul Alka. Ini guys ya, kita simak bersama ya bahwa kesempatan mengkritik pemerintah nih guys ya. Chris Mori, aktivis demokrasi yang tinggal di California, Amerika Serikat, tanggapi terkait ijazah palsu Jokowi guys. Baik kita dengarkan secara sama biar semuanya jelas. Apa sih yang dikatakan oleh Chris Mori ini guys ya. Oke, kita dengarkan bersama guys. Diri salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Chris, dengar suara Pak Alkatiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat dengan Mas Chris ya bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden, itu sudah bukan dokumen publik. Sudah menjadi dokumen bukan dokumen pribadi, tapi sudah menjadi dokumen publik. Jadi Mas Chris, di Amerika Serikat ada juga isu yang sama ketika Barack Obama dikatakan tidak lahir di Amerika Serikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah kelahiran itu menjadi syarat untuk menjadi presiden di sana, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Barack Obama atau administrasi pemerintahan sehingga masalah yang ditudingkan itu segera selesai dan mendapatkan penyelesaian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Benar sekali masalah tempat kelahiran Presiden Obama waktu itu menjadi masalah juga. Sebenarnya masalah itu berjalan selama 2 tahun. Kemudian ketika ada seorang calon presiden, dalam hal ini adalah waktu itu Donald Trump yang mengangkat isu ke permukaan, akhirnya di situ menjadi isu nasional. Ketika masalah itu menjadi isu nasional, Presiden Obama mau nggak mau akhirnya dia harus bergerak. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Obama itu tidak seperti Presiden Jokowi yang muter-muter bulat-bulat, istilahnya justru mencari begitu banyak excuses untuk tidak mempublikasi. Nah, Presiden Obama waktu itu memberikan authorization kepada the state of Hawaii, karena masing-masing negara bagian kan berdiri sendiri ya, berdiri kepada county clerk ya, untuk mengeluarkan ijazah akta kelahiran aslinya yang dimiliki di pemerintah. Nah, oleh county clerk di Honolulu di Hawaii,
itu yang dikeluarkan bukan hanya satu lembar aja, the whole long form gitu ya. Jadi dari semua detailnya, lahir di mana, beratnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya ada di situ di long form akte kelahiran. Nah, itulah yang sangat bagus dilakukan oleh seorang presiden ya, ketika rakyat itu menuntut, ya sebagai pejabat publik mempunyai semua kewajiban untuk merespon tuntutan rakyat itu. Tidak justru mengkriminalisasi mereka yang menuntut keterbukaan, ya, menuntut informasi keterbukaan yang. Nah itu guys ya. Jadi kasus Barack Obama sama Jokowi itu 11-12 guys ya. Kalau Jokowi tentang ijazah palsu, Barack Obama tentang yang dituntut oleh masyarakat Amerika itu tentang data kelahiran. Barack Obama itu benar lahir di Amerika apa enggak? Nah, bijak sekali apa yang dilakukan Barack Obama guys. Dia menunjukkan ya akta kelahirannya kepada masyarakat atau kepada publik supaya masyarakat itu yakin dan tidak gaduh. Beda dengan Jokowi ini guys ya. Dia dituntut untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik. Tapi anehnya Jokowi malah mendiskriminalisasi orang yang suruh menunjukkan ijazah itu guys ya. Ini beda sama Barack Obama guys ya. Ngeri sekali ini guys ya. Yang melakukan public oversight ataupun public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri. Yang belum dijawab, apakah syarat kelahiran itu menjadi syarat utama sebagai calon presiden Amerika? Oh betul. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, ya calon presiden itu syaratnya hanya 3 saja. Pertama harus lahir di Amerika. Kalau nggak lahir di Amerika nggak bisa. Jadi teritori Amerika. Kemudian yang kedua harus berumur minimal 35 tahun. Ya, itu minimum. Kalau 34 tidak bisa. Jadi minimum 35 tahun atau lebih tua. Yang ketiga, ini yang kritikal, harus tinggal di Amerika Serikat minimum ya 14 tahun. 14 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak tinggal. Jadi terserah. Jadi kalau seandainya Bang Refli lahir di Amerika, kemudian umur 14 tahun ya, 15 tahunnya pergi ke luar negeri, tinggal di sana sampai puluhan tahun, akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat, masih bisa menjawabkan diri. Selama tuntutannya itu, selama tuntutannya pernah tinggal di Amerika selama 14 tahun. Oke. Hal yang menarik yang disampaikan tadi sama dokter, ya silakan. Ya silakan. Sama Dokter Al-Katiri. Jadi Al-Katiri itu menyebutkan tentang apa ya, kalau keuangan saja menjadi isu publik ya, menjadi public domain, apalagi ijazah gitu ya. Nah itu sama juga dengan di Amerika Serikat ini ya, ketika saya menjadi City Council, itu juga dituntut, kalau di sini namanya Form 700, jadi Economic Statement Interest. Bagi seorang pejabat publik di Amerika sendiri, itu di negara bagian California, ketika saya menjadi anggota City Council, setiap tahun saya harus istilahnya mengisi form 700. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa sebagai pejabat publik itu tidak ada lagi namanya hak privasi, itu nggak ada. Jangan ijazah yang menjadi persyaratan menjadi seorang pejabat publik. Kalian punya perusahaan, punya interest aja harus didisclose kepada publik gitu. Kalau seandainya konstituen di mana saya dulu menjadi anggota City Council menuntut bahwa saya memiliki konflik of interest, ya saya mau tidak mau harus mengeluarkan statement atau dokumen yang diminta oleh publik gitu. Sama juga dengan sekarang apa yang ditulis oleh teman-teman di tanah air, bahwa ketika Presiden Jokowi itu menjadi calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, mereka kan sudah memberikan mungkin fotokopi ijazah. Nah, ketika rakyat menuntut aslinya, ya jelas ya, sebagai mantan pejabat publik atau pejabat publik itu they have every obligation untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, karena itu adalah tuntutan publik begitu. Jadi apa yang dilakukan di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu sebenarnya sama, cuman bedanya di Amerika Serikat rakyat yang menuntut itu tidak pernah dituntut secara hukum karena kita memiliki kekebalan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah di Indonesia saya berharap ya
apa yang disebut dengan kedaulatan tertinggi rakyat itu perlu banyak memberikan public education. Apa sih sebenarnya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi? Salah satunya sebenarnya adalah memilih calon presiden, memilih pemimpin bangsa, memilih wakil rakyat di pemerintahan. Itu adalah satu hak konstitusional ya. Di California, di Amerika punya hak juga untuk mencopot di tengah jalan. Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasa guys ya. Reaction ya, kita kembali ke ijazah palsu Jokowi nih guys ya. Ini mulai ngeri sekali guys ya. Para jenderal purnawirawan ini mengungkit atau mengadukan semuanya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto guys ya. Nah, polemik-polemik ini semoga saja ada titik terangnya guys ya. Semoga saja terungkap ya, ijazah palsu Jokowi. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Yang melahirkan 8 tuntutan bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai Presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Kita datang di sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Betul. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Cacat hukum guys. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Nah itu guys ya, terlapor tidak diundang, pelapor tidak diundang. Barreskrim tiba-tiba mengumumkan guys ya. Ya jelas guys ya, Barreskrim yang ngangkat dulunya siapa ya? Joko Widodo. Dia patuh lah dengan Joko Widodo. Apa yang dikatakan Joko Widodo ya tetaplah diikuti perintahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai dengan menutup kasus ijazah palsu ini guys ya. Ya Barreskrim ikut aja guys ya. Ya semoga saja kedepannya Barreskrim tambah lebih baik guys ya. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan melindungi Joko Widodo. Itu harapan masyarakat Indonesia guys ya. Jadi internal sekali, padahal keputusannya itu sangat menentukan. Nah, yang disebut penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Betul, Untuk mustahil memperjelas banget. apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal,
Untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Betul. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah Ngeri sekali guys ya, seorang Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang masih terungkap adalah ijazah S1 dan SMA-nya. Ya jelas guys ya, ini dibandingkan stempel dari SMPP yang lain ya, itu tidak dalam kurung ada SMA 6-nya. Itu hanya tertulis SMPP. Tapi punya Jokowi itu ada SMPP bawahnya dalam kurung SMA 6. Wah, ini manipulasi data yang kurang akurat guys ya. Nah, terus cap 3 jarinya itu di belakang foto ya, tidak menempel di foto. Ini mulai terungkap guys ya. Uji secara laboratorius, berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi. Mereka sekarang masih di jalan, Pak Prabowo Subianto. Kamu nggak apa masih seorang presiden sekarang. Pak, benahi Pak di Indonesia Pak, rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak, kalau Bapak nggak percaya terkait dengan rembukan itu PM50, mau percaya di kita taruh ngomong ya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap Pak, semua ini kita siap. Tapi saya itu sangat banget. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto di Indonesia. Bayangkan kali penganak kisah saja anak pasang 12, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti bersalah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi bukan semacam ini. Kalau kami saja bisa jadi kamu 12 tahun, berarti kalau akhir jasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya. akan dia tentang orang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana gitu. Nah ini kan persoalan, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada satu orang Joko Widodo atau 2 orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu ada transkrip nilai yudisium. Final kan berarti SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205.
205 ya? 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen? Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat tuh dokumen. Ada, oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu, apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Nah, jangan lupa, mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang. Tapi jangan lupa, ada pepatah Jawa yang mengatakan, kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih menjabat itu mau bersaksi seperti ini? Bradford itu maksudnya roti ya? Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Nah ini guys ya, ini dari fraksi PDIP guys ya, mengingatkan kepada Pak Prabowo, suruh hati-hati guys ya. Secara Joko Widodo ini masih cawe-cawe di kepemimpinan Pak Prabowo ini guys ya. Ya betul sekali apa yang dikatakan dari fraksi PDIP ini guys ya. Ya harus waspada guys, ini berbahaya. Kalau ada matahari kembar ini memang benar-benar terjadi. Intinya Pak Prabowo dalam genggaman Joko Widodo. Ngeri guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Ya. Agak kencangan suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdul Alka. Ini guys ya, kita simak bersama ya bahwa kesempatan mengkritik pemerintah nih guys ya. Chris Mori, aktivis demokrasi yang tinggal di California, Amerika Serikat, tanggapi terkait ijazah palsu Jokowi guys. Baik kita dengarkan secara biar semuanya jelas. Apa sih yang dikatakan oleh Chris Mori ini guys ya. Oke, kita dengarkan bersama guys. Diri salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Chris, dengar suara Pak Al-Qadiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat dengan Mas Chris ya bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden, itu sudah bukan dokumen publik. Sudah menjadi dokumen bukan dokumen pribadi, tapi sudah menjadi dokumen publik. Jadi Mas Chris, di Amerika Serikat ada juga isu yang sama ketika Barack Obama dikatakan tidak lahir di Amerika Serikat. Mungkin bisa dijelaskan apakah kelahiran
itu menjadi syarat untuk menjadi presiden di sana, dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Barack Obama atau administrasi pemerintahan sehingga masalah yang ditudingkan itu segera selesai dan mendapatkan penyelesaian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli. Benar sekali masalah tempat kelahiran Presiden Obama waktu itu menjadi masalah juga. Sebenarnya masalah itu berjalan selama 2 tahun, kemudian ketika ada seorang calon presiden, dalam hal ini adalah waktu itu Donald Trump yang mengangkat isu ke permukaan, akhirnya di situ menjadi isu nasional. Ketika masalah itu menjadi isu nasional, Presiden Obama mau nggak mau akhirnya dia harus bergerak. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Obama itu tidak seperti Presiden Jokowi yang muter-muter bulat-bulat, istilahnya justru mencari begitu banyak excuses untuk tidak mempublikasi. Nah, Presiden Obama waktu itu memberikan authorization kepada the state of Hawaii, karena masing-masing negara bagian kan berdiri sendiri ya, jadi kepada county clerk ya, untuk mengeluarkan ijazah akta kelahiran aslinya yang dimiliki di pemerintah. Nah, oleh county clerk di Honolulu di Hawaii, itu yang dikeluarkan bukan hanya satu lembar aja, the whole long form gitu ya. Jadi dari semua detailnya, lahir di mana, beratnya berapa, tanggal berapa, jam berapa, itu semuanya ada di situ di long form akta kelahiran. Nah, itulah yang sangat bagus dilakukan oleh seorang presiden ya, ketika rakyat itu menuntut, ya sebagai pejabat publik mempunyai semua kewajiban untuk merespon tuntutan rakyat itu. Tidak justru mengkriminalisasi mereka yang menuntut keterbukaan, ya, menuntut informasi keterbukaan yang. Nah itu guys ya. Jadi kasus Barack Obama sama Jokowi itu 11-12 guys ya. Kalau Jokowi tentang ijazah palsu, Barack Obama tentang yang dituntut oleh masyarakat Amerika itu tentang data kelahiran. Barack Obama itu benar lahir di Amerika apa enggak. Nah, bijak sekali apa yang dilakukan Barack Obama guys. Dia menunjukkan ya akta kelahirannya kepada masyarakat atau kepada publik supaya masyarakat itu yakin dan tidak gaduh. Beda dengan Jokowi ini guys ya. Dia dituntut untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik. Tapi anehnya Jokowi malah mendiskriminalisasi orang yang suruh menunjukkan ijazah itu guys ya. Ini beda sama Barack Obama guys ya. Ngeri sekali ini guys ya. Yang melakukan public oversight ataupun public scrutiny terhadap seorang pejabat publik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri. Yang belum dijawab, apakah syarat kelahiran itu menjadi syarat utama sebagai calon presiden Amerika? Oh betul. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang presiden di Amerika Serikat, ya calon presiden itu syaratnya hanya 3 saja. Pertama harus lahir di Amerika. Kalau nggak lahir di Amerika nggak bisa. Jadi teritori Amerika. Kemudian yang kedua harus berumur minimal 35 tahun. Ya, itu minimum. Kalau 34 tidak bisa. Jadi minimum 35 tahun atau lebih tua. Yang ketiga, ini yang kritikal, harus tinggal di Amerika Serikat minimum ya 14 tahun. 14 tahun itu dihitung sejak kapan? Sejak tinggal. Jadi terserah. Jadi kalau seandainya Bang Refli lahir di Amerika, kemudian umur 14 tahun ya, 15 tahunnya pergi ke luar negeri, tinggal di sana sampai puluhan tahun, akhirnya kembali lagi ke Amerika Serikat, masih bisa menjawabkan diri. Selama tuntutannya itu, selama tuntutannya pernah tinggal di Amerika selama 14 tahun. Oke. Yang ada hal yang menarik yang disampaikan tadi sama dokter, ya silakan. Ya silakan. Sama Dokter Al-Katiri. Jadi Dr. Al-Katiri itu menyebutkan tentang kalau keuangan saja menjadi isu publik ya, menjadi public domain, apalagi ijazah gitu ya. Nah itu sama juga dengan di Amerika Serikat ini ya, ketika saya menjadi city council, itu juga dituntut, kalau di sini namanya form 700, jadi economic statement interest. Bagi seorang pejabat publik di Amerika sendiri, khususnya di negara bagian California, ketika saya menjadi anggota city council, setiap tahun saya harus istilahnya mengisi form 700. Itu artinya apa?
itu artinya bahwa sebagai pejabat publik itu tidak ada lagi namanya hak privasi, itu nggak ada. Jangan ijazah yang menjadi persyaratan menjadi seorang pejabat publik. Kalian punya perusahaan, punya interest aja harus didisclose kepada publik gitu. Kalau seandainya konstituen di mana saya dulu menjadi anggota sindikat menuntut bahwa saya memiliki konflik of interest, ya saya mau tidak mau harus mengeluarkan statement atau dokumen yang diminta oleh publik gitu. Sama juga dengan sekarang apa yang ditulis oleh teman-teman di tanah air, bahwa ketika Presiden Jokowi itu menjadi calon presiden atau calon wali kota, calon gubernur, mereka kan sudah memberikan mungkin fotokopi ijazah. Nah, ketika rakyat menuntut aslinya, ya jelas ya sebagai mantan pejabat publik atau pejabat publik itu they have every obligation untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik, karena itu adalah tuntutan publik begitu. Jadi apa yang dilakukan di Amerika Serikat dengan di Indonesia itu sebenarnya sama, cuman bedanya di Amerika Serikat rakyat yang menuntut itu tidak pernah dituntut secara hukum karena kita memiliki kekebalan hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah di Indonesia saya berharap ya apa yang disebut dengan kedaulatan tertinggi rakyat itu perlu banyak memberikan public education. Apa sih sebenarnya hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi? Salah satunya sebenarnya adalah memilih calon presiden, memilih pemimpin bangsa, memilih wakil rakyat di pemerintahan. Itu adalah satu hak konstitusional ya. Di California, di Amerika punya hak juga untuk mencopot di tengah jalan. Nah, Jokowi, ini guys ya. jangan mimpi kamu didewa-dewakan. Ya para menurut saya Purnawirawan bersama teman-teman, kamu adalah laknat biadab. Prabowo, Presiden Prabowo, aku bekas temanmu. Kita pernah seperjuangan. Kita harus ingat pada senior-senior kita. Ingat kepada adik-adik kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Kang Nas. Kali ini kita akan berkonten seperti biasa guys ya. Reaction ya, kita kembali ke ijazah palsu Jokowi nih guys ya. Ini mulai ngeri sekali guys ya. Para jenderal purnawirawan ini mengungkit atau mengadukan semuanya ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto guys ya. Nah, polemik-polemik ini semoga saja ada titik terangnya guys ya. Semoga saja terungkap ya, ijazah palsu Jokowi. Oke, bagaimana videonya kita reaction bareng biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjutkan guys. Yang melahirkan 8 tuntutan bukan abal-abal, tetapi itu adalah intisari dari rakyat, dari suara rakyat, dari keluhan rakyat. Oleh karenanya, Bapak Prabowo sebagai presiden, jangan menganggap sepele itu. Jangan menganggap sepele. Kita datang di sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus yang mana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. TPUA memasukkan 26 poin keberatan atas penghentian penyelidikan perkara ijazah Joko Widodo. Salah satu keberatan TPUA karena penyidik tidak menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Betul. Penghentian penyidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Barreskrim itu cacat hukum. Cacat hukum guys. Kenapa? Karena tidak menghadirkan pelapor dan terlapor. Yang namanya gelar perkara itu dimulai dengan proses pencarian bukti, kemudian menginformasikan hasil pencarian, kemudian pendapat dari pelapor dan terlapor, kemudian juga pandangan ahli ataupun pihak-pihak yang ikut dalam proses gelar perkara. Tapi ini tidak, pelapor tidak diundang, terlapor tidak diundang. Nah itu guys ya, terlapor tidak diundang, pelapor tidak diundang. Barreskrim tiba-tiba mengumumkan guys ya. Ya jelas guys ya, Barreskrim yang ngangkat dulunya siapa ya? Joko Widodo. Dia patuh lah dengan Joko Widodo. Apa yang dikatakan Joko Widodo ya tetaplah diikuti perintahnya. Ya seperti itu. Nah, sampai dengan menutup kasus ijazah palsu ini guys ya. Ya Barreskrim ikut aja guys ya.
Ya, semoga saja kedepannya Barreskrim tambah lebih baik guys ya. Mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, bukan melindungi Joko Widodo. Itu harapan masyarakat Indonesia guys ya. Jadi internal sekali. Padahal keputusannya itu sangat menentukan. Nah, yang disebut betul. penghentian penyelidikan, bahkan menentukan tidak ada unsur pidana. Saya kira itu adalah keputusan yang sangat fundamental dan itu harus dalam gelar perkara yang dihadiri oleh pelapor maupun terlapor. Jika kita mau berpikir dengan logika yang sehat, apakah mungkin seseorang yang bersekolah di SMPP tetapi cap stempel STTB-nya memiliki 2 nama sekolah, padahal nama sekolah yang turut dicantumkan tersebut baru berdiri 6 tahun ke depan? Bukankah hal itu jelas mustahil? Betul, Untuk mustahil memperjelas apa yang saya uraikan ini, marilah kita perhatikan secara seksama cap stempel STTB milik Jokowi yang dikatakan lulusan SMPP Surakarta dengan beberapa cap stempel STTB SMPP dari sekolah lain. Pada cap stempel di STTB milik Jokowi, selain tepi stempel, tampak kasat mata tidak bulat simetris seperti mengalami penebalan dengan menggunakan tinta ballpoint. Kita juga bisa melihat bahwa ada 2 nama sekolah, yaitu SMPP dan dalam kurung tertulis SMA Romawi 6. Padahal, untuk ijazah-ijazah yang berasal dari SMPP di kota lain, cap stempel sekolahnya hanya SMPP. Tidak menggunakan nama lain sebab pergantian SMPP menjadi SMA baru terjadi serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1986 setelah SMPP. Tidak ada kelanjutannya semenjak tahun ajaran 1984-1985. Betul. Oh iya, perlu diperhatikan pula bahwa pada STTB milik Jokowi ada kejanggalan lain yang harus menjadi catatan, yaitu cap 3 jari tidak menimpa pas foto yang ada, justru cap 3 jari tampak ditimpa oleh pas foto yang ada. Dan kunci utama kenapa Jokowi tidak bisa membuat ijazahnya bisa muncul dengan belangko STTB pada umumnya seperti ijazah sarjananya, namun hanya bisa dimunculkan dalam bentuk fotokopian saja. Kuncinya yaitu ada pada pas foto ini, sebab ini merupakan pas foto hasil manipulasi visual dengan menggunakan Photoshop, sehingga sulit untuk mencetak belangko STTB sesuai seperti yang asli. Yang telah Ngeri sekali guys ya, seorang Jokowi memalsukan ijazahnya. Yang masih terungkap adalah ijazah S1 dan SMA-nya. Ya jelas guys ya, ini dibandingkan stempel dari SMPP yang lain ya, itu tidak dalam kurung ada SMA 6-nya. Itu hanya tertulis SMPP. Tapi punya Jokowi itu ada SMPP bawahnya dalam kurung SMA 6. Wah, ini manipulasi data yang kurang akurat guys ya. Nah, terus apa namanya, cap 3 jarinya itu di belakang foto ya, tidak menempel di foto. Ini mulai terungkap guys ya. uji secara laboratorius, berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Memangnya sejak kapan STTB SMA itu ditandatangani oleh dekan dan rektor? Wahai Pak Polisi. Mereka sekarang masih ikut jalan Pak Prabowo Subianto. Kamu nggak apa masih seorang presiden sekarang. Pak benahi Pak di Indonesia Pak. Rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan Pak, harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait dengan rembukan itu P50 mau percaya di tidak kalau mau punya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap Pak. Semuanya kita siap. Tapi saya itu sangat banget. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto di Indonesia. Bayangkan kali penganak kisah saja anak pasang 12 ancaman 12 tahun. Padahal peneliti berhak salah. Bahwa menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi bukan semacam ini. Kalau kami saja bisa jadi kamu belum tahu. Berarti kalau kami biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya.
bakal akan dia undang. Orang bernama Joko Widodo di tahun 1980 itu ternyata mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru UGM itu sarjana muda, bukan sarjana. Gitu. Nah, ini kan persoalan, jadi ini Joko Widodonya sama atau beda nih? Ya kan, ada satu orang Joko Widodo atau dua orang Joko Widodo, tapi yang jelas dokumen registrasi yang ditampilkan oleh Bareskrim menunjukkan dia sarjana muda. Kemudian ada lagi yang ganjil lagi ya. Jadi gini, semua dokumen Bareskrim itu kita anggap itu dokumen yang sah. Yang terkait dengan Joko Widodo. Jadi kalau ada kesalahan itu salahnya Bareskrim. Oke, saya lanjut. Kan ternyata ada 3 dokumen pendukung bahwa Joko Widodo ini memang sarjana muda ya. Yang terakhir yang belum saya sampaikan tadi adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yudisium itu juga ditampilkan sama Bareskrim. Di situ jelas itu adalah transkrip nilai yudisium. Final kan berarti SKS-nya 122. Artinya tidak mungkin itu SKS yudisium sarjana. Kemudian IPK di situ 205. Oke ya, ini penting ya, 205. 205. 205 dengan SKS 122. Oh, ada itu dokumen. Ada. Okay. Ada ya, ada. Saya belum lihat ke dokumen. Ada. Oke. Nah, artinya kalau kita mengambil sebuah asumsi bahwa mungkin aja loh dia dari sarjana muda setelah selesai dia kemudian mendaftarkan diri lagi ke program sarjana tambah ya. Pertanyaannya apakah ada di tahun 1980 sampai 1985? Di antara kurun waktu itu apakah Fakultas Kehutanan UGM menyelenggarakan program tersebut? Nah, jangan lupa, mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang, tapi jangan lupa ada pepatah Jawa yang mengatakan kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu? Ini tidak suudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih jabat itu mau bersaksi seperti ini? Bradford itu maksudnya roti ya? Untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Kami terus terang bersimpati dan kasihan melihat Presiden Prabowo. Ketika kami melihat beliau tidak dihormati selayaknya sebagai seorang presiden. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden. Dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Nah ini guys ya, ini dari fraksi PDIP guys ya, mengingatkan kepada Pak Prabowo, suruh hati-hati guys ya. Secara Joko Widodo ini masih cawe-cawe di kepemimpinan Pak Prabowo ini guys ya. Ya betul sekali apa yang dikatakan dari fraksi PDIP ini guys ya. Ya harus waspada guys, ini berbahaya. Kalau ada matahari kembar ini memang benar-benar terjadi. Intinya Pak Prabowo dalam genggaman Joko Widodo. Ngeri guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam ya. Selamat dini hari. Selamat dini hari. Agak kencang suaranya karena kita cuma menggunakan handphone. Oke, selamat dini hari. Saya Abdullah. Ini guys ya, kita simak bersama ya bahwa kesempatan meritik pemerintah nih guys ya.
Chris Mori, aktivis demokrasi yang tinggal di California, Amerika Serikat, tanggapi terkait ijazah palsu Jokowi. Baik kita dengarkan secara sama biar semuanya jelas. Apa sih yang dikatakan oleh Chris Mori ini guys ya? Oke, kita dengarkan bersama guys. Diri salah satu advokat yang mendampingi Ibu Tifa, Dr. Tifa. Mas Chris, dengar suara Pak Al-Qadiri? Oke. Saya bisa dengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, teruskan. Dan saya sepakat dengan Mas Chris ya bahwa mengoreksi pemerintah, pejabat negara itu adalah hak konstitusi warga negara. Itu jelas, itu diatur. Ya kan, sejak seorang presiden atau calon presiden mendaftarkan dirinya menjadi presiden,